Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah 3 orang sahabat yang memiliki kesulitan berbeda dalam menemukan kebahagiaan. Mereka adalah Riko, Dinda, dan Bagus. Meski hidup di lingkungan yang damai dan sejahtera, ketiganya selalu merasa ada yang kurang dalam hidup mereka. Padahal mereka bertiga adalah tergolong pemuda-pemudi yang cukup sukses di desanya. Riko adalah orang yang sangat ambisius. Sejak masih remaja, ia selalu ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Baginya sukses adalah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Setiap hari, ia berusaha keras mencapai target yang lebih tinggi, entah di pekerjaan, dalam pertemanan, maupun dalam kehidupan pribadinya. Namun, meskipun banyak orang mengagumi pencapaiannya, Riko tidak pernah merasa puas. Suatu hari, seorang tetua adat desa memberinya nasihat. Kebahagiaan bukan tentang mencapai semua yang kau inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang sudah kau miliki. Riko mulai merenung dan mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh tetua adat desanya. Dia sadar bahwa dalam usahanya mencapai kesempurnaan, ia melupakan momen-momen sederhana yang sebenarnya bisa membuatnya lebih bahagia. Waktu bersama keluarga dan persahabatan, perlahan-lahan Riko belajar menyeimbangkan ambisinya dengan rasa syukur. Persoalan yang dihadapi oleh Dinda. Dinda adalah sosok yang cenderung terlalu khawatir. Setiap kali ada hal yang tidak pasti, ia langsung memikirkan kemungkinan terburuk. Pikirannya selalu dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan, mulai dari pekerjaan hingga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Karena rasa khawatir yang berlebihan itu, Dinda jarang merasa tenang. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pengelana yang pernah melalui berbagai rintangan dalam hidupnya. "Aku pernah kehilangan segalanya," kata pengelana itu. "Tapi aku menyadari bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, hanya menghilangkan kebahagiaan kita hari ini dan hari esok." Kata-kata itu membuat Dinda berpikir. Ia mulai berlatih menyederhanakan pikiran dan menghilangkan rasa kekhawatiran sedikit demi sedikit. Belajar untuk fokus pada saat ini dan melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Yang terjadi adalah Dinda mulai merasa lebih damai dan bisa menikmati hidup. Tidak berbeda dengan kedua temannya, tetapi Bagus adalah orang yang baik hati. Namun ia memiliki kebiasaan buruk, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Setiap kali melihat keberhasilan orang lain, ia merasa rendah diri. Ketika tetangganya membeli mobil baru, Bagus merasa mobilnya terlalu ketinggalan zaman. Ketika teman-temannya mendapatkan promosi, ia merasa gagal. Kebiasaan ini membuatnya terus merasa kurang beruntung. Suatu siang saat ia sedang duduk di tepi pantai, seorang nelayan tua menghampirinya. "Kau tahu," kata nelayan itu, "aku memiliki perahu yang sudah tua dan usang, tetapi perahu itu membawaku ke tempat-tempat yang indah. Aku tidak membutuhkan perahu besar seperti orang lain, karena aku tahu yang aku miliki sudah cukup untuk kebutuhanku." Bagus tersentuh dengan perkataan itu. Ia mulai menyadari bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya merampas rasa puas dari dirinya. Bagus pun belajar untuk menghargai apa yang ia punya dan berhenti memandang hidup orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaannya. Hari demi hari seiring berjalannya waktu, ketiga sahabat itu menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita capai, apa yang kita hindari, atau seberapa baik kita dibandingkan dengan orang lain. Kebahagiaan adalah tentang menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dan hidup di saat ini tanpa terlalu terbebani oleh ambisi, kekhawatiran, atau perbandingan. Dengan pelajaran ini, mereka mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa beban dan penuh rasa syukur.